Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita, Mary. Dan Febrian, Nah, kali ini kita buat sesuatu yang beda dikit nih. Kita mau bahas apa? kita bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah datang. Sudah masuk ke kita. Ya. Oke, kamu mau doa dulu? Kita doa dulu ya. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapak atas kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Kau berikan ya Bapak. Tuhan, biarlah Tuhan segala pertanyaan dan segala diskusi bukan hanya Tuhan menjawab pertanyaan ya Bapak, tapi mengubah kehidupan ya Bapak. Kami berharap Tuhan melalui podcast ini juga Tuhan, kehidupan kami Tuhan bisa terus-menerus diubahkan menjadi seperti Engkau ya Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, cukup semangat nih, excited nih buat yang kali ini. Pertanyaannya lumayan banyak ya, jadi kita mungkin akan lebih panjang ini ya. Ya, semoga tidak ngantuk. Oke, apa pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama nih, ini masuk dari salah satu orang yang kita kenal juga. Ini menarik banget nih. Jadi kemarin kan kita sempat di episode pertama itu ngebahas soal penggunaan terminologi dari Jehovah Jireh nih. Ini kan terkenal ya. Nah, menurut bahasan di episode 1 tentang Jehovah Jireh itu berarti Allah Bapa. Konteksnya pada saat itu, konteksnya yang benar adalah berarti Allah Bapa memberikan Yesus sebagai persembahan ganti kita. Maka dari itu menggunakan terminologi yang sama untuk mendapatkan hal-hal yang kemewahan, misalnya mobil atau rumah, itu sepertinya kurang tepat ya. Bagaimana misalnya kalau kita pakai terminologi tersebut untuk kehidupan kita sehari-hari yang kesannya hanya cukup saja gitu. Misalnya kesehatan atau makanan atau kecukupan kita sehari-hari. Apakah itu juga salah gitu? Menurut kamu? Menurut aku sebenarnya yang paling penting itu ya kita sebagai orang Kristen di zaman sekarang ini kita tuh mengucapkan hal-hal seperti itu dengan kayak kegampangan gitu ya. Kalau orang zaman dulu kan mereka aja mengucapkan kata Yahweh aja atau Jehovah aja itu kan dengan gentar dan takut ya. Kalau sekarang kita bilang Jehovah Jireh, kalau untuk kebutuhan sehari-hari itu kesannya seperti apa ya? Kata jimat gitu loh, yang aku nggak begitu setuju. Misalnya, oh mau makan nih, oh Jehovah Jireh, Allah pasti akan mencukupkan. Which is benar. Allah kita tuh Allah yang generous, Allah yang murah hati, yang pasti mencukupkan segala kebutuhan kita gitu. Tapi kalau kita menggunakan kalimat Jehovah Jireh out of context, lalu menggunakannya sebagai kata-kata jimat, yang dimana kita mengucapkan hal itu dengan tidak gentar dan dengan tidak reference apa tuh, hormat, itu tuh jadi kesannya tuh gimana ya? Menurut saya sih kurang tepat gitu. Gimana menurut kamu? Termasuk yang walaupun hal-hal yang sehari-hari. Hal-hal yang sehari-hari. Dan Okay. aku tuh nggak pernah nggak pernah menentang kalau orang Kristen tuh menjadi orang kaya. Siapa bilang orang Kristen nggak boleh punya rumah dan nggak boleh punya mobil? Boleh-boleh aja, sah-sah aja kalau itu bisa menjadi berkat juga buat orang lain, atau memang Tuhan mau memberkati kita ya. Karena kita tahu Allah kita Allah yang murah hati gitu. Kalau kita lihat misalnya di Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah, di sini aja Paulus kan menggunakan kayak kesimpulan dari Jehovah Jireh kan. Dia tidak mengatakan Jehovah Jireh, Allah kita menyerahkan anaknya yang tunggal yang dia kasihi bagi kita semua. Tapi Paulus di sini menggunakan arti dari apa yang terjadi di situ dan dia bilang bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Jadi Allah kita itu Allah yang murah hati. Dia pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan dibilangnya di situ apa? Tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sekali lagi ini bukannya against dengan blessing material, tapi kalau kita sebagai orang Kristen itu tujuan kita itu udah salah. Jadi kalau kita hidup kita percaya Allah kita itu Allah yang pasti mencukupkan kita. Allah kita itu Allah yang mengasihi kita dan dia pasti akan memberikan apa yang kita perlukan. Tapi bukan berarti gitu tiap kali mau makan Jehovah Jireh. Itu kan kesannya kayak apa ya? Kayak jimat gitu. Ya itu yang saya sebenarnya kita harus takut dan gentar ya akan menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Jehovah Jireh itu adalah salah satu nama Allah kan. Mungkin kalau aku boleh simpulin dikit,
kesalahannya bukan pada meminta atau pada kita meminta kepada Tuhan, tetapi lebih kepada kurang tepatnya kita memakai sebuah terminologi yang seharusnya dipakai untuk menggambarkan kebesaran Kristus gitu di dalam kebesaran Kristus lah di dalam Allah itu mengaruniakan kita tuh sebagai mengaruniakan Kristus sebagai penebus kita gitu. Iya. Tapi diturunkan jadi levelnya sesuatu turun. yang seperti kesannya jimat gitu. Iya. Itu yang kurang tepat mungkin, kurang tepat. Di Filipi 4 ayat 19 apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Paulus saja menggunakan ini ya. Kita harus percayalah Allah kita itu Allah yang murah hati. Dia itu generous. Jadi kita tuh harus tahu itu, tapi kita tidak boleh menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Oke. Di Amsal 30 ayat 8 sampai 9 ini sedikit aja ya tentang kekayaan gitu. Kalau sebagai manusia, sebagai pengikut Kristus tuh sebenarnya kekayaan itu bukan sesuatu yang harus kita kejar atau harus kita takuti. Jadi sebenarnya ada balance gitu di Amsal 30 ayat 8 sampai 9 apa katanya? Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah, di sini kan kita tahu. Jadi, sebagai orang Kristen tuh, fokus kita tuh harusnya Kristus. Bukan kekayaan atau kemiskinan. Dan kalau kita kaya, kita tuh doa kita supaya kalau kita kaya, kita tidak akan menyangkal siapa Allah itu. Kalau kita miskin, kita tidak akan mencemarkan Allah kita. Ini juga sedikit kesaksian, saya kan pernah miskin. Jadi dulu tuh pernah, dikejar-kejar debt collector ya, penagih utang. Dulu kan sekolah sempat nggak bayar $15,000 US ya. Itu sekitar, besar lah pokoknya untuk anak umur 21 tahun. Lalu pada saat itu kan saya dapat lotre green card juga kan, jadi bisa tinggal di Amerika secara legal. Pada saat itu dikejar begitu, terus mau dibilang, bakal masuk penjara lu kalau nggak bayar $1,000 minggu depan. Kamu tahu aku doanya gimana? Jehovah Jireh. Enggak lah, aku bilang gini, Tuhan, orang-orang sudah melihat ya kebesaranmu dengan green card ini, bisa dapat lotre itu sebuah mujizat yang luar biasa gitu. Masa sekarang gue masuk penjara nggak bisa bayar utang? Malu dong gitu kan. Kalau misalnya masuk penjara gara-gara kita menyebarkan Injil kan lebih elegan, elit ya gitu ya. Kalau masuk penjara kan gara-gara nggak bisa bayar utang, itu kan kayak mencemarkan nama Tuhan gitu. Jadi itu harus doa kita kalau misalnya kita mau diberkati Tuhan, biarlah kita nggak mencemarkan nama Tuhan. Tapi kalau kita diberkati, kita harus berdoa supaya kita nggak lupa sama Tuhan. Itu sih intinya kalau dalam kekayaan. Bagus. Itu menjawab atau? Ya, menjawab menurut aku. Hopefully menjawab ya, yang bertanya hopefully bisa melihat itu, dan fokus kita tuh bukan dalam kekayaan materi di dunia ini, tapi fokus kita itu harus kepada Yesus Kristus, dan nama-nama Allah itu semuanya menunjukkan kepada Yesus. Jadi jangan diturunkanlah levelnya kepada kebutuhan sehari-hari atau rumah atau mobil. Percayalah Allah kita itu akan mencukupkan segala kebutuhan kita yang kita perlukan. Aku disclaimer sedikit sebelum kita lanjut ke pertanyaan seterusnya. Kalau kalian nyadar nih, ini bakal banyak ayat-ayat nih ya. Kenapa? Karena setiap Q&A yang masuk, kita mau mencoba menjawab bukan dari opini kita pribadi, tapi supported by scripture gitu, didukung oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena kita berdua kan juga manusia ya, bisa salah gitu, dan dengan interpretasi kita juga bisa salah. Jadi untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, kita belajar untuk berpikir secara alkitabiah gitu, think biblically ya. So jadinya dan juga pertanyaan ini juga kita acknowledge kalau kita juga bisa salah gitu ya. Jadi kalau ada yang kasih komen, aku nggak gitu ngerti nih yang ini ya, mungkin saya atau kamu mungkin menjelaskannya kurang benar, atau kita juga bisa slip of the tongue, salah ucap. Jadi kalau misalnya ada salah ucap ya koreksi kita juga bisa salah. Ya, sama-sama belajar di sini itu tujuannya. Oke. Next ya.
Ini agak berat dikit nih, agak sedikit doktrinal ya. Jadi ada dua pertanyaan yang kira-kira esensinya itu mirip. Jadi pertanyaan pertama adalah siapa sebenarnya yang menulis isi Alkitab? Tuhan atau manusia? Dan kalau manusia, kenapa kita percaya Alkitab itu firman Allah? Nah, seru kan? Nah, yang kedua nih, atau kamu jawab dulu, atau gimana? Ya ini sebenarnya pertanyaannya akan panjang ya jawabannya, tapi di ini kita jawabnya yang singkat-singkat aja dan Karena ini nanti kita bahas lagi kali ya di ya mungkin kalau ada yang banyak bertanya tentang hal ini. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya kalian belajar sejarah mereka yang menulis Alkitab ya yang menulis ya manusia, tapi mereka tuh diilhami oleh Allah. Bukan berarti mereka menjadi seperti komputer yang nggak punya mind atau apa ya soul atau perasaan. dirasuki gitu. Nggak kayak gitu. Tapi Bukan. Allah itu sangat berdaulat di mana dia bisa Bekerja bekerja di dalam semua yang terjadi di dalam manusia itu. Seperti Hosea kan, pemikiran manusia. Hosea disuruh Tuhan untuk mengambil Gomer. Itu kan dipakai Tuhan, dipakai Allah untuk menunjukkan kan bagaimana view-nya dia mengenai bangsa Israel. Jadi Allah tuh bisa menggunakan segala macam kedaulatannya tuh bisa mengalahkan pikiran dan perasaan manusia di mana menjadi sebuah tulisan yang diilhami oleh Allah. Kalau dalam bahasa Inggris saya selalu berkata Alkitab itu authornya Tuhan, tapi writernya itu manusia. Ya, kalau bahasa Indonesia author apa tuh? Tadi kita di jalan. Bukan penulis dong, berarti writer, pencipta. Ya. Jadi itu yang pendeknya ya, tapi mungkin banyak yang debat ini itu, tapi itulah. Jadi Tuhan menggunakan penulis-penulis ini, mereka bersaksi mengenai Allah dan tulisannya itu diilhami, inspired oleh Tuhan. Iya. Ini banyak lagi sih panjang. Mungkin ada sesi sendiri lagi mungkin nanti ke depannya. Kita yang ini mau atau? Ya boleh. Juga ada kemarin kita ngebahas sedikit tentang Tuhan Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Gimana bisa tuh? Bisa, karena dia itu Allah. Itu yang pendeknya kan. Jadi Allah bisa dong menjadi manusia. Tapi manusia bisa nggak menjadi Allah? Enggak, Allah kecil, Allah kecil. Nah, itu makanya Allah bisa menjadi manusia, tapi manusia nggak bisa menjadi Allah. Bisakah Allah 100% Allah bisa menjadi 100% manusia? Bisa dong. Suka-suka dia ya. Iya dong. Suka-suka Kan Allah itu Allah yang maha bisa ya. Makanya doktrin-doktrin seperti itu sebenarnya sangat sulit ya. Tapi yang aku mau tekanin di sini kita lihat di Ayub 42 ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, Ini konteksnya apa nih? Kalau kita belajar dari Ayub, biasanya kan kalau Ayub orang-orang ngajarnya menderita, hidup menderita, dia setia sama Tuhan, lalu kekayaannya dikembalikan 20, 30, 40 kali. Padahal apakah sebenarnya Ayub itu sebenarnya di awal-awal aja di Alkitab sudah address the issue tentang suffering. Jadi apakah kesengsaraan manusia itu disebabkan oleh dosa? Bisa iya, bisa enggak. Nah, itu exactly itu yang sudah diadres awal-awal oleh Alkitab gitu. Ya. Jadi di Ayub ini kita lihat ketika dia menjalani kesengsaraannya itu dia punya teman-teman dan teman-temannya ini sebenarnya memberikan doktrin-doktrin atau nasihat-nasihat yang nggak benar-benar salah juga gitu. Ada benernya gitu ya. Ada benernya lah gitu kan kayak mungkin lu berdosa sama Tuhan makanya lu harus repent, bertobat, ya harus bertobat lah gitu. Padahal kan Ayub bilang, gue ini nggak berdosa dan gue mau menghadap kepada Allah supaya I want to present my case before God. Apa tuh bahasa Indonesia? Mau meluapkanlah semua perasaannya kepada Tuhan gitu kan. Tapi teman-temannya ini bilang, lu tuh berdosa sama Tuhan makanya lu tuh sengsara gitu. Apakah itu salah? Nggak totally salah gitu loh. Tapi kita lihat di sini murka Allah tuh menyala terhadap teman-temannya. Kenapa? Karena mereka tidak berkata benar tentang Allah. Jadi semua doktrin, semua pengajaran,
semua tingkah laku, semua pemikiran, kita tuh harus benar-benar hati-hati apa yang kita katakan mengenai Allah. Ya, itu. Semua doktrin, semua pengajaran, tingkah laku kita, pikiran kita tuh harus benar-benar hati-hati apa yang kita katakan mengenai Allah. Nah, misalnya 100% manusia, 100% Allah, itu sangat sulit dimengerti kan? Iya. Sangat sulit dimengerti. Bagaimana itu bisa seperti itu? Tapi, kalau kita tidak mengakui itu, kalian tahu nggak apa yang kita katakan mengenai Allah? Allah tidak nggak sovereign gitu. Nggak sovereign, Nggak all powerful. nggak all powerful. Yang paling penting menurut aku ini, Allah itu tidak maha pengasih. Oh, kenapa? Soalnya dia memberikan ciptaan. Dia tidak memberikan dirinya sendiri. Kalau dia tidak memberikan, kalau Yesus itu bukan Allah loh. Oh, Kalau Yesus itu bukan Allah yang menjadi manusia, 100% manusia, 100% Allah. Kalau aku kasih kamu duit, terus Mobil. segala macam lah, semuanya. Tapi aku nggak pernah memberikan diri aku kepada kamu. ya. Apakah itu kasih? Kasih dong. Tapi nggak kasih di level yang tinggi. Nah, kalau kita bilang Allah tidak memberikan dirinya sendiri, tapi ciptaannya, apakah kita bisa bilang Allah itu maha pengasih? Kurang ya. Kurang kan? Makanya harus hati-hati dengan pemikiran seperti ini. Banyaklah doktrin-doktrin yang sangat sulit dimengerti, tapi kita harus benar-benar hati-hati apa yang kita katakan mengenai Allah, dari doktrin tersebut. Ya. Dan hari ini kita di kebaktian, mantep ya. Mantap. Allah tuh sangat peduli dengan reputasi. Ya. Sangat peduli dengan reputasinya. Di Musa kan dibilang kan, aku mau bunuh nih semua, tapi Musa intercessory, berdoa, iya. Bagaimana dengan reputasi engkau? Makanya itu nggak jadi gitu. Jadi Allah tuh benar-benar peduli dengan reputasi dia. Kalau kita tidak percaya dengan dia, itu tuh against his reputation. Maka kita harus benar-benar hati-hatilah dalam doktrin kita, perilaku kita. Kita di luar sana, kalau kita hidup sembarangan, itu kan berarti kita saying something about who he is. Scary loh. Takut ya. Makanya kita harus hidup dengan enggak lah, kita harus hidup dengan takut dan gentar gitu. Walaupun kita tahu kasihnya tuh sempurna, tapi kita juga harus tahu kalau kita harus berhati-hati lah hidup itu. Setuju. Setuju? Ada tambahan? Ya, setuju sih. Soalnya udah panjang. Wah, udah panjang. Oke, next. Oke ya. Terus ya. Oke, ini juga seru nih. Dengan kalau ada pendeta yang khotbah, kontennya campuran dari Alkitab, terus ditambah kayak quotation ya, aku diberitahu Roh Kudus atau aku dikasih visi lewat mimpi, apakah itu otomatis doktrin yang salah atau tergantung kontennya apa? Ini agak relate sama yang tadi kita bahas ya, karena ini juga ngomongin tentang sesuatu dari Allah gitu kan, ngomongin sesuatu, oh Tuhan ngomong sesuatu nih gitu. Roh Kudus kan Tuhan ya. Oke. Kita baca aja itu langsung 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Nah, ini dibilang ujilah roh-roh itu apakah Mereka berasal dari Allah. ya. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ya, jadi nggak selalu salah kalau misalnya orang bilang begitu, tapi kita harus benar hati-hati. Benar-benar hati-hati. Benar-benar hati-hati ya. Kalau orang mulai ngomong seperti itu, kita harus tes, dan bagaimana kita mengetesnya? Mengetesnya itu setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi ini sebenarnya mindset kita ya semua ya. Kalau Alkitab dan Roh Kudus itu bukan mengenai kita. Iya, yang Roh Kudus lakukan itu adalah menunjukkan kepada Kristus. Jadi kalau orang bilang, oh aku dengar ini dari Roh Kudus, tapi mengenai dirinya sendiri itu, Roh Kudus itu akan menunjukkan kepada Kristus. Gitu loh. Jadi nggak mungkin ngomong situasi pribadi. Mungkin situasi pribadi, tapi dalam situasi pribadi sendiri juga harusnya menunjukkan kepada Kristus. Misalnya nih, aku struggle dengan dosa atau apa, atau mungkin aku struggle dengan jalan mana yang aku harus pilih gitu. Ya. Pada akhirnya Roh Kudus itu akan menunjukkan kepada Kristus.
Jadi apakah yang akan Kristus lakukan di dalam situasi ini? Literal gitu. Something like that lah mungkin. Atau ya kalian makanya harus tahu lah Kristus itu seperti apa gitu. Kalau menunjukkan pokoknya yang aku ngerti sih selama ini nggak boleh bertentangan dengan firman. Itu pasti firman, dong, pasti ya dong, kan? iya. Yang kedua adalah mungkin sejajar dengan pengenalan akan Kristus gitu. Iya. Jadi kayak misalnya, oh Tuhan ngomong nih ada kayaknya aku harus sama cowok A nih gitu. Tapi cowok A kayaknya nggak akan membawa kita kepada Kristus, tuh kemungkinan tanda tanya sih gitu. kalau kalau aku ini ya, kalau aku mendiscern kira-kira nih Roh Kudus atau bukan, one of the things menurut aku adalah usually itu bertentangan dengan daging aku sendiri gitu. Kayak sesuatu yang aku biasanya I wouldn't want it for myself, kayak aku nggak mau sendiri, tapi kok aku berasa di hati aku kok kayaknya aku harus ke sana gitu loh. Padahal akunya sendiri nggak mau biasanya kayak gitu. ya kebanyakan sih seperti itu. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba datang kepada kita dan bilang, aku dengar nih dari Roh Kudus gini-gini gitu, ya kita harus ngetes lah itu apakah itu benar-benar dari Roh Allah atau enggak. Ya. Kalau benar-benar dari Roh Allah itu pasti akan menunjukkan kita kepada Kristus. Kalau menunjukkan kepada dosa atau bertentangan dengan firman Tuhan, ya very likely ya, sangat mungkin itu tuh salah dan mereka itu boleh dicap nabi palsu. Aku juga pengalaman sih kayak oke, kalau yang biasanya yang nggak sampai kayak menuju kepada dosa itu kan biasanya sangat easy to spot ya, kayak nggak mungkin gitu. Tapi what if itu tuh sifatnya netral gitu. Kayak kemarin pas lagi mau pemilu ya, election di Amerika, kita ngalamin lah ya banyak orang yang bilang the most of the evangelicals Christians gitu yang nama-nama besar yang suka profesi-profesi itu mereka bilang Trump bakal menang gitu 2020. Udah gitu wah semangat gitu. Semua orang pada dukung Trump nih orang-orang Kristen gitu. Tapi ternyata salah gitu. Iya, salah. Semuanya salah. Jadi itu tuh Nabi palsu tuh mereka. Nabi palsu. Karena apalagi mereka 100% ngomong loh kayak ini Trump bakal menang gitu 100% loh. Nggak ada kayak kalau misalnya ini Trump bisa kalah, kalau misalnya itu dia menang gitu. Nggak ada. Dan setelah kejadian itu yang most of them lakukan adalah mereka turn back to the Christians and say kayak kita salah karena kurang berdoa gitu. Itu kan gimana ya? Kalau di perjanjian lama tuh ya nabi-nabi itu nggak pernah salah. Itu dia. Iya, kalau salah dirajam batu. Ya. Kesalahannya adalah orang-orang suka doain misalnya kita doa nih pasti sembuh gitu. Misalnya doa kamu sakit bisul gitu, kamu pasti sembuh gitu. Sampai sekarang belum sembuh. Terus akhirnya nggak sembuh. Terus mereka karena mereka mungkin nggak tahu juga ya, malu atau gengsi, mereka bakal bilang mungkin kamu kurang iman. Nah gitu. itu tuh yang harus di-review. Mereka nggak benar lah. Jadi Gitu ya. kita jangan terlalu mudah dibodoh-bodohi. Kita harus tahu firman Tuhan sendiri, karena aku rasa sih semakin kita di zaman sekarang ini semakin banyak penyesatan, semakin banyak yang nggak benar ya. Jadi kita sebagai orang Kristen juga harus pintar. Iya. Iya. Ya, sadly. Tapi kita harus tahu firman Tuhan sendiri. Iya. Tapi zaman sekarang ini sebenarnya kita lebih mudah untuk mencari dan untuk mengakses. Bahkan bahasa-bahasa asli Alkitab juga kita bisa mengakses sendiri gitu. Komentari-komentari dari orang-orang yang sudah mengenal Allah juga banyak. Ada buku-buku yang menjelaskan tentang Alkitab juga sudah sangat banyak. Jadi ya sebenarnya kita harus pintar lah. Jadi jangan sampai dibodoh-bodohi. Jadi mungkin biasakan juga kita punya spirit orang Berea ya, yang ngecek nih apa yang benar atau salah gitu. Iya. Bukan berarti kalau pendetanya terkenal belum berarti dia itu udah pasti yang semua yang diajarkan benar. Belum tentu juga jemaatnya banyak, belum tentu juga ini. Benar. Belum tentu dia terkenal itu belum tentu benar. Harus berhati-hati gitu. Harus dicek. Nah, aku tadi mau nambahin dikit ya. Zaman sekarang ini banyak gereja-gereja yang menurut aku ya put too much emphasis on hal-hal yang sebenarnya itu posisinya mungkin di bawah, tapi mereka mengedepankan itu. Contohnya nih, one of the ways Tuhan, kan banyak cara ya Tuhan bisa berbicara sama kita, kayak tadi kita udah bahas gitu. Di gereja juga tadi baru bahas nih.
Nah, one of the ways Tuhan berbicara sama kita itu primarily itu melalui firman. Itu Alkitab. Alkitab tuh nomor satu, and it is the lens through which kita harus test all things gitu. Jadi dengan lensa itulah kita melihat sesuatu itu benar atau salah gitu. Jangan dibalik ya. Jangan kayak oh profesi dulu nih atau kita mimpi dulu karena itu tidur. bukan karena orang kayak gini loh. Banyak kan what is real for them itu yang mereka anggap sebagai the truth. Contohnya, karena aku mimpi gitu. Aku mimpi the dream is so real then it becomes my reality gitu. Dan juga kayak aku ketemu kamu nih, kamu pendeta aku dan kamu baik gitu. Karena kamu itu baik dan I can see your goodness, aku nggak ngecek lagi kamu ngomong apa. Karena kamu yang kelihatan di depan mata aku. Sedangkan scripture itu mungkin orang-orang lihat complicated nih. Nggak bisa kita mengerti begitu saja. Makanya itu ditaruh paling bawah di dalam cara kita mengenal atau mendengar Tuhan. Gitu loh. Aku juga mau bilang gini, mungkin kebanyakan kita itu terlalu males. Males. Iya, nggak mau ngecek, lebih gampang kan cari orang daripada baca firman. Iya. Kalau kalian malas, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Aku mau nambahin sedikit nih di 2 Petrus 1:1-3 ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Izin bahasa Inggris sedikit ya, karena ini lebih bagus nih, lebih concise. As His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness gitu. Jadi semua hal yang kita butuhkan untuk kehidupan kita, for life and for godliness, untuk hidup yang saleh, itu tuh Tuhan udah sediain in scripture. Kadang-kadang sebagai orang Kristen itu kita terus mencari gitu. Aduh jodoh siapa gitu, kita mau dengar audible. Tapi sebenarnya Tuhan bilang kita tuh sudah mendapatkan semuanya in the scripture. And the Holy Spirit yang bisa interpret the scripture to us gitu. Jadi itu sih. Ya, jadi Alkitab itu sudah lengkap lah. Jadi kalau misalnya kita mau cari-cari sensasi itu pergi ke sirkus aja. I do agree kayak sebenarnya sometimes people meant well gitu loh. Kayak mungkin dengan mungkin prophecy atau mungkin visions and dreams they want to build up people sebenarnya. Menggunakan nama Tuhan. Ya, tapi with that kind of things kita nggak bisa 100% validate kan gitu. Dan dengan kita tidak bisa validate jadinya ada kemungkinan kita bisa misled gitu ya, kayak bingung atau gimana. Jadi I will resort to Alkitab sih, I will resort to scripture gitu. Kita ya lebih baik kita lihat Alkitab lah sebagai nomor satu gitu. Yang lain-lain kita cek dan dicek lagi gitu. Ya, oke. Next. Nah, ini juga menarik nih. Nah, ini kamu kemarin bilang ya, kayak menyambung-nyambungkan Alkitab dengan situasi pribadi itu repot. Apa maksudnya? Apakah salah kalau kita buka ayat nih, misalnya aku buka Alkitab nih ya, gini, terurut gitu. Terus kebetulan pas dengan situasi kita di sana, apakah Tuhan mencoba untuk berbicara kepada kita melalui ayat tersebut? Nah, aku bukan bilang kalau itu tuh nggak bisa, itu bisa banget. jadi. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui sebuah ayat. Tapi aku mau menekankan di situ ini nih, psikologi manusia itu lucu ya. Soalnya itu kita pasti akan memfokuskan diri kita kepada sesuatu yang mau kita fokuskan. Ya, sesuatu yang lagi kita cari. Sesuatu yang lagi kita cari. Misalnya nih, kita mau beli mobil. Warna kuning, Bumblebee, apa tuh? Chevrolet kuning. Sebelumnya kita nggak pernah notice di jalanan itu ada mobil-mobil warna kuning Chevrolet gitu kan. Tapi begitu kita mau beli, kita melihat, banyak juga ya yang punya nih. Oh, keren juga kan gitu kan. Nah, itu juga sama seperti dalam kehidupan kita. Banyak orang mungkin udah punya keputusan ya, lalu mereka mencari counsel dari misalnya 10 orang. Lalu misalnya 4 orang ngomongin apa yang sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi 6 orang is against it. Kebanyakan tuh pasti akan fokus kepada 4 orang instead of 6 orang. Manusia tuh seperti itulah, mereka tuh mau mensupportkan membenarkan apa yang mereka sudah ingini. Iya, intinya di situ. Jadi kita harus hati-hati dalam menggunakan Alkitab untuk situasi pribadi kita.
Nah itu tuh repot, makanya aku bilang kan. Kalau misalnya kita lagi mau punya pacar nih, wah Tuhan aku mau punya pacar, lalu kamu menggunakan Alkitab, set, kebuka. Oh kalau kamu melihat wanita dengan las, congkellah matamu. Dan ketawa nanti saya dengar. Iya, kalau misalnya kita menggunakan itu, lalu kalian buka, oh di Matius dibilang, oh kalau kamu melihat wanita dengan las, apa tuh las? Las lah ya, Nafsu. hawa nafsu, congkellah matamu. Apakah kita bilang, oh ini dari Tuhan nih, aku akan congkel mata aku? Nggak mungkin kan? Soalnya itu kan against apa yang kita mau. Tapi kalau kita tiba-tiba buka kayak, Aku oh dulu pergilah. iya, tapi lo. Kamu gitu ya? Iya, aku Two dulu. is better than one kan? Karena itulah dia sama saya. Ya makanya kan bisa juga dipakai. Tapi kan itu kan kamu kali memfokuskan diri kamu bertanya kepada Tuhan, apakah aku ini jodoh kamu atau bukan? Begitu kan? Iya, iya. Tapi apakah kamu pada saat itu melihat hal-hal yang against it atau enggak? Enggak. Enggak, oh ya? Nah, berarti kamu udah cinta banget sama aku. Nah itu, pokoknya harus hati-hati lah. Jangan sampai kita menggunakan firman Tuhan out of context. Kan di Alkitab juga kan banyak macam-macam tulisan ya. Jadi jangan sampai kita menggunakannya satu sentence, lalu dibilang, oh si misalnya si siapa namanya? Yang itu, yang bekerja sama Laban, Jacob. Jacob ya, Yakub. Yakub kan bekerja 7 tahun, aku akan mengejar dia selama 7 tahun, kan nggak mungkin juga. mengejar Rachel selama 7 tahun kan nggak Pas mungkin. lagi baca Alkitab. Pas iya kamu ketemu lagi Pak iya ketemu Pak kan itu kan ridiculous ya kalau kita menggunakan hal-hal seperti itu, Secara literal. dan juga untuk membenarkan apa yang kita mau. Itu loh yang harus hati-hati, itu jangan sampai kita menggunakan Alkitab untuk membenarkan apa yang kita mau. Jadi seharusnya gimana? Seharusnya Alkitab tuh berbicara untuk hidup kita, gitu, mengubahkan kita. Misalnya kita harus tahu kenapa itu seperti itu, konteksnya itu seperti apa tujuan ayat ini ada gitu, apa tujuan dari Ayat ini si ditulis. penulis menulis hal seperti ini, apa yang Allah mau kita tahu mengenai dia, dan apa yang Allah mau dalam hidup kita untuk bisa mempermuliakan nama Tuhan. Daripada kita harus mencari iya atau tidak pertanyaan dari Alkitab gitu kan. Jadi mau kemana main? Ini kok nggak ada ayatnya? Iya nggak ada ayatnya. Oh iya benar-benar. Soalnya ini kan ya Praktikal ya. praktikal ya. Aku setuju sih. Jadi salah satu yang aku pelajarin akhir-akhir ini adalah kalau misalnya kita lihat sebuah ayat itu, kita harus perlu tahu apa yang sebenarnya penulis Alkitab ini mau katakan melalui ayat itu, intended purpose of the author gitu ya. Jadi kayak misalnya nih yang sering banget di quote Yeremia 29 ayat 11 gitu kan. Kayak aku tahu rancangan apa yang damai sejahtera itu kan. Nah itu sering banget di quote-quote orang-orang kan. Bukan berarti hal itu nggak boleh gitu ya. Kayak misalnya berarti ini jadi nggak bisa dong, kalau gitu kita nggak ada relevansinya dong gitu kan. Masa kita perlu balik ke zaman dulu terus gitu, apa hubungannya sama kita zaman sekarang? Padahal kalau misalnya kita pelajarin benar-benar ayat ini tuh ditulis untuk apa dan tujuan apa, itu sebenarnya akan membuat kita lebih wow lagi dan lebih applicable lagi untuk hidup kita gitu, lebih bisa diaplikasikan lagi. Nah contohnya ayat yang Yeremia 29 ayat 11 ini tuh konteksnya apa? Nah aku udah nanya dia dulu tadi. Ini sebenarnya sangat menarik ya, soalnya pada waktu itu kan kalau kalian tahu zaman Yeremia itu kan pada saat dimana orang Israel tuh lagi rebel lah sama Tuhan. Pokoknya mereka tuh hidupnya sangat kacau lah di depan Tuhan, kan mereka menyembah berhala, mereka membunuh nabi-nabi, dan Yeremia tuh bilang, hukuman Tuhan tuh datang kepada bangsa Israel dan kalian akan dibuang ke Babylon sama 70 tahun. Jadi janganlah lawan Babylon karena kalian akan kalah gitu, dan kalian akan dibuang 70 tahun. Tapi ada raja yang tidak mendengarkan Yeremia, akhirnya dia mati gitu kan. Lalu Yeremia bilang, Tuhan punya rancangan untuk bangsa Israel, rancangan yang memberikan damai sejahtera. Jadi kalian sudah surrender, berserahlah, pergilah ke tanah Babylon. Kalian ke sana, kalian bekerja, kalian berkati tanah Babylon karena itu akan memberkati kalian juga. Lalu setelah 70 tahun, kalian akan kembali ke
tanah Israel, tanah Kanaan itu. Jadi rancangan yang memberikan damai sejahtera itu sebenarnya diberikan pada saat di mana bangsa Israel tuh harus melewati pembuangan ke Babylon. Ya. Jadi kalau sebenarnya kita lihat ini sangat relevan juga pada hidup kita gitu loh. Kalau misalnya kita melewati atau kalian sudah melihat nih, oh tahun depan nih bakalan berat nih gitu kan. Misalnya kalian melewati pembuangan atau krisis atau kalian harus pergi ke luar negeri, sekolah gitu kan, atau ya pokoknya ke tanah yang kalian tidak pernah tahu, itu tuh sebenarnya sangat relevan dong. Soalnya mereka bangsa Israel juga akan pergi ke tanah yang mereka tidak tahu dan mereka akan menjadi slave di sana gitu. Jadi sangat relevan budak ya. Jadi sangat relevan kalau misalnya kita tahu kita akan melewati masa-masa yang sulit, tapi kita tahu kalau Tuhan itu selalu akan mendatangkan rancangan yang memberikan damai sejahtera bagi hidup kita. Dan tujuan akhir dalam hidup kita itu bukan di bumi ini, tapi di surga bersama-sama dengan Dia. Good. Oke, lanjut nih ya. Ini aja lah ya langsung ya. Nah, sebagai orang Kristen, gimana kalau misalnya kita nggak baca Alkitab secara rutin nih? Tapi kita ke gereja rutin, kita ikut komunitas komsel rutin. Terus sehari-hari kita dengerin khotbah juga gitu. Kan itu berarti kita tetap dapat asupan firman dong, bener nggak? Dan nggak usah legalistik lah, nggak baca firman Tuhan juga nggak masuk neraka. Sekarang ada banyak cara untuk ngedengar firman. Nah, kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, gimana menurut kamu tanggapannya? Ya, tadi kan kita udah bahas juga ya, lumayan ya, kalau semuanya itu harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Kalau kita baca di Yohanes 10 ayat 4-5. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah, di sini kita juga kan dibahas Mazmur 23 nih, domba. Seru ya. Jadi kalau kita tidak mengenal suara Allah sendiri, kita tidak mengenal bagaimana Allah tuh berbicara, karakter Allah, dan bagaimana Dia akan beraksi dan bereaksi dengan kita tuh mudah dibodoh-bodohi loh. Dengan orang, dengan opini orang. Saya juga kan pernah berkhotbah gitu kan, pasti ada opini-opini saya gitu di dalam situ. Wah. Pasti, itu nggak bisa dipungkiri. Pasti ada opini-opini kita. Makanya kita sebagai jemaat yang baik atau pengikut Tuhan yang baik, kita tuh harus terus-menerus mengecek. Oh, suara asing nih. Suara asing nih. Wah, ini salah nih. Bukan berarti kita akan menghakimi atau apa. Manusia tuh pasti, manusia tuh pastilah ada opini mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Makanya kita sebagai jemaat atau kita sebagai teman, ketika orang berkata sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tuh harus mengoreksi dengan firman Tuhan juga. Oh, yang kamu omong ini nggak sesuai nih dengan yang ini nih. Gimana menurut kamu? Gitu kan. Bukannya so pinter ya? Bukannya so pinter, tapi kan again kita harus hati-hati dengan apa yang kita katakan mengenai Allah. Itu loh. Jadi dalam segala sesuatu itulah yang harus kita benar-benar hati-hati. Dan juga yang aku ingat kemarin aku ingat gini, kalau kita sudah masuk ke dalam dimensi di mana kita hati-hati, kita mau mengatakan apa yang benar mengenai Allah, itu tuh kita masuk ke dimensi di mana carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terus dibilang Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Apapun yang kamu minta, yang kamu desire di dalam namanya akan diberikannya kepadamu. Jadi kita tuh harus masuk ke dalam realm itu, dimana kalau kita bertindak sesuatu, kita nih ngomongin apa sih mengenai Allah? Gitu. Jadi kalau semisalnya ada orang yang bilang, oh ke gereja aja cukup, hati-hatilah. Yang kalian tahu tuh berarti suara pendeta kalian, bukan suara Allah. Represent, tapi kan belum tentu selalu benar. Pasti ada opini-opini. Kalau misalnya kita lihat ini diilustrasikan ya, kalau misalnya orang yang memberikan firman itu, mereka tuh sudah ngunyah
firman itu sendiri. Jadi kalian tuh terima lepehannya. Kalau pendeta yang baik, mereka akan memasaknya gitu kan. Tapi kan banyak yang udah mengunyah, udah dikunyah-kunyah, dilepeh. Tapi harusnya kan dimasak gitu kan, jauh lebih bagus. Ya gitulah, harus hati-hati lah. Pasti ada opini-opini, ada pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka suka baca berita-berita mungkin gitu kan, pasti keluar itu. Atau mereka lagi dalam masalah, pasti keluar dalam khotbah gitu loh. Iya. Kamu juga dulu gitu ya? Sering ya aku ya. Nggak, aku mikir sih, dulu aku juga suka kayak agak bingung karena ada beberapa, misalnya nih dulu aku ikut pendeta ABC gitu misalnya, pendeta-pendeta terkenal gitu, mereka ngomongin kayak prosperity gitu lah ya, ngomongin kayak kemakmuran, teologi kemakmuran gini. Mereka ngomongin kayak gini, tapi pas aku di rumah baca, loh kok kayak aku jadi bingung gitu. Aneh ya, gitu. Tapi aku juga nggak nyadar mereka totally salah, aku nggak nyadar. Tapi di dalam kekristenan aku, karena aku menaruh kepercayaan aku benar-benar sama pendeta itu besar, aku jadi bingung di dalam alam bawah sadar aku ya, aku kayak bingung nih sebenarnya Tuhan maunya aku makmur atau Tuhan maunya aku seperti Yesus, karena kadang-kadang Tuhan Yesus ajarkan kayak godliness with contentment is a great gain gitu kan, diajarin kita harus jadi kan? ya, dibilang kita harus mencukupkan segala sesuatunya gitu ya. Jadi orang Kristen yang bingung gitu. Tapi waktu aku tahu bahwa pendeta aku juga bisa salah dan yang nggak bisa salah itu cuman firman, aku lebih bisa put the two and two together gitu, kayak lebih bisa mengerti aja sih gitu. Iya. Apalagi kalau pendetanya yang besar, jemaatnya banyak, lalu mereka berapi-api khotbahnya, Conviction. kalian pasti akan diberkati, pasti akan disembuhkan. Ya, itu susah sih, susah. Tapi kan sedangkan kita lihat di Alkitab, nggak semua mereka tuh diberkati loh. Iya, Nggak semua orang maksudnya diberkati secara berkelimpahan, secara finansial. Tapi banyak orang yang mereka mengenal siapa Allah itu, dan mereka melihat kalau semuanya itu Allah kita itu worth it, bukan layak ya, seberharga itu untuk kehilangan semuanya tuh seberharga itu. Iya, itu dulu juga yang aku nggak bisa mengerti kenapa sebagian orang Kristen tuh pergi misi gitu. Meninggalkan semua kekayaan di dunia ini untuk nama Tuhan, tapi beberapa orang kenapa kok dalam satu agama kok beberapa orang kayak maunya tuh kaya, maunya selalu diberkatin gitu, aku nggak bisa ngerti gitu. Itu pasti pengajaran di gerejanya yang condong ke sana. Iya. Sekali lagi bukan kita nggak setuju dengan orang Kristen jadi kaya. Ada yang Tuhan pakai untuk jadi kaya gitu kan. Ya, tapi setuju. mereka juga nggak mengejar kekayaan itu. Tuhan cuma memberi mereka menjadi saluran untuk orang lain, memberkati orang lain gitu kan. Jadi kekayaan itu bukanlah sesuatu yang kita kejar, tapi Kristus sendirilah yang kita kejar. Bagus. Next ya. Terakhir, udah panjang nih ya. Ini kamu mau bahas. Nggak usah lah. Oke, terakhir nih tips baca Alkitab buat orang yang susah baca Alkitab. Misalnya karena bosen gitu, atau misalnya sama sekali nggak ngerti. Karena aku juga setuju gitu. Waktu dulu aku awal-awal baca Alkitab dengan sangat sedikitnya konteks, itu tuh artinya itu sangat blur gitu loh. Artinya jadi nggak jelas buat aku gitu. Dan semakin belajar jadi semakin semangat, semakin excited gitu. Gimana tipsnya? Kalau aku kasih tips, yang pertama kita harus cari konteksnya dulu sih. Kayak penulisnya tuh tahun berapa, penulis ini menulisnya untuk apa. Especially buat surat-surat Paulus ya. Soalnya itu kan kalau kita seperti mendengarkan telepon dari satu sisi doang gitu kan. Jadi kita harus tahu itu. Kalau misalnya untuk narasi-narasi di Alkitab seperti Kejadian, itu sebenarnya lebih gampang sih. Kalau menurut aku lebih baik kita tuh membaca, atau kalau lagi ini mendengarkan gitu, kayak dengerin aja the whole thing gitu, supaya kita tahu kan kalau ayat-ayat dan chapter itu kan sebenarnya nggak ada di originalnya. Jadi nggak ada tuh pemisah-pemisah gitu. Jadi kalian dengerin aja itu semua, jadi kalian tahu ini tuh gambaran besarnya tuh seperti apa. Jadi makroskopik view-nya itu dari buku itu tuh apa gitu. Jadi kita tahu itu. Kalau misalnya kita mau doing a deep Bible study, yaitu harus sentence by sentence, word per word. Itu lebih berat lah.
Tapi kalau kita mau melihat dari makroskopik ya kita harus tahu dulu kayak ya pokoknya harus dibaca dulu aja semuanya itu. Gitu. Kalau misalnya kita bosen ya take your time. Aku sih nggak pernah kayak gue harus baca 7 chapter. Again, chapter itu nggak ada di originalnya. Kalau aku sih lebih baik kayak cerita ini sudah selesai nih, misalnya si Yusuf ceritanya udah selesai nih, baru aku stop. Ya dong, mana mungkin kita dengerin cerita berhenti di tengah jalan. Ya dong, jadi kita dengerin aja gitu atau baca, Yusuf nih ceritanya di sini, selesai gitu kan. Ya mungkin besoknya kita diceritain selanjutnya. Tapi kita melihat gambaran besar apa yang terjadi dengan kehidupan Yusuf. Gitu. Kalau semisalnya buku-buku yang sangat sulit seperti nubuatan, wah itu berat itu. Harus dipelajari dulu ya. Iya, itu Konteksnya. zaman sekarang ya, ini sebenarnya makanya aku lebih suka dipakai telepon di Bible study nih misalnya. Handphone. Ya, pakai handphone. Misalnya Olive Tree itu tuh bagus soalnya dia nih, misalnya The Lord is my shepherd kan. Kita kan lagi ini. Terus kalau misalnya ada A-nya ini nih, A di sini my shepherd-nya, kita klik, dia tuh akan nyambung kemana-mana. Nanti kita Ya. editor. Ya, ini sangat sangat bermanfaat ya menurut aku. Jadi zaman sekarang tuh kalian bisa menjadi theologians karena banyak resources. Iya, banyak sih. Banyak resources. Bahkan ada ini bahasa aslinya aja aku pakai ini Hebrew Greek Interlinear Bible. Tinggal Nanti buka. harus kamu kasih Iya, loh, ini kayak juga gitu. ada. Itu nggak kelihatan. Jadi kita kalau mau bahasa aslinya, kita mau deep dengan bahasa asli juga ada resource-nya. Jadi sebenarnya itu bukan sesuatu excuse lah ya kalau kalian memiliki keinginan atau desire untuk mengenal Allah lebih lagi, itu pasti akan memberikan semangat untuk membaca Alkitab. Ya. Apalagi kalau misalnya lagi dengerin, wih, ini kayak ngomongin Yesus nih. Wah, aku mau coba deep mau lihat bahasa aslinya seperti apa. Atau mau lihat lagi konteksnya seperti apa. Itulah yang membuat kita lebih semangat membaca firman Tuhan sih sebenarnya. Kalau kita membaca hanya untuk membaca, biasanya itu nggak bertahan lama, bosen lah, atau nggak mengerti lah kenapa. Kalau banyak juga yang bilang katanya kalau kalian baca Alkitab ya kalian fokus lah ke satu. Fokus cari Yesus misalnya di situ. Atau ada yang fokus mengenai doa, di buku ini yang mengajarkan tentang doa gitu kan, ada yang begitu. Tapi kalau aku sih carinya selalu cari Yesus. Aku sih aku selalu mulai my Bible study itu doa sih, karena menurut aku Holy Spirit yang bantu aku, kayak Roh Kudus yang bakal bantu aku di dalam pengenalan aku akan Kristus gitu. Jadi waktu sebelum baca doa dulu gitu. Terus minta hati yang benar-benar mau belajar, karena ya menurut aku kalau emang hati kamu nggak niat, hati kamu bosen, itu tuh sangat susah kamu untuk to get yourself excited dengan kemauan daging kamu sendiri tuh susah. Kemauan itu harus datang dari Holy Spirit, itu menurut aku. Jadi satu doa minta hati yang benar-benar mau belajar gitu. Udah gitu minta ditunjukin juga Holy Spirit kayak apa yang sebenarnya harus kamu pelajari lah di situ. Itu satu. Dua adalah ya itu yang kamu bilang. Jadi cari Yesus, dan yang ketiga aku biasanya cari aplikasi. Ada nggak sih yang Tuhan mau ngomong sama aku through this verse gitu. Of course kayak on top of that, itu kan kalau lagi baca Alkitab gitu. On top of that aku juga baca-baca buku yang membantu aku mengerti lebih lagi tentang konteks gitu. Karena the more I understand about konteks gitu, makin aku pelajari konteks Alkitab, semakin aku tahu ini tuh relevansinya apa buat hidup aku, ayat-ayat ini gitu loh. Jadi ya, it goes hand in hand, it goes together for me, kayak gitu. Ya, intinya take your time lah, jangan terlalu Jangan pressure. Tapi jangan males ya. Tapi jangan males, iya. Yeah. Dan ingatlah kalau kita nanti di surga juga, itu kerjaannya adalah mengenal Allah. Oh iya, Jadi no pressure, tapi juga jangan malas, karena itu nanti kerjaan kita di surga juga. Kalau kalian nggak suka berjalan bersama Tuhan, mengenal Allah, mungkin tempat kalian bukan di surga. Karena
Enggak, karena mungkinkah kita berada di suatu rumah yang dimana kalian tidak suka dengan pemiliknya? Ya, itu kan. Ya, kalau kalian nggak suka pemiliknya, kalian belajar, oh Alkitab aku nggak suka nih dengan siapa Tuhan itu. Wah. Iya, minta hati lah. I think doa minta hati yang benar-benar, oh aku mau kenal Tuhan gitu loh. Karena ya kalau misalnya nih ya agama, ini susah juga ya. Kalau agama kita berbeda atau misalnya kita bukan orang Kristen gitu, susah bakal punya hati yang mau mempelajari siapa Tuhan gitu. Ada mungkin mau mencela gitu kan, cuman susah gitu dan kita nggak bisa salahin. Tapi begitu kita jadi orang Kristen kita perlu tanya, oh kok gua nggak ada keinginan ya, nggak ada desire untuk mengenal Tuhan ya, kenapa ya gitu. Mungkin harus kita pertanyakan dan mungkin juga harus kita doa minta gitu. Tuhan berikan aku hati yang baru yang mau mengenal Engkau. Iya itu kunci sih, ya gitu. Dah sekian segitu aja nih kayaknya. Semoga memberkati. Kalau ada Q&A lagi, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi boleh email atau WhatsApp atau komen, like, subscribe. Kita mau mengucapkan terima kasih juga untuk semua yang sudah support kita, yang sudah jadi subscriber, dan juga yang sudah kasih like. Kita semua nggak bisa melakukan ini tanpa teman-teman juga yang sudah support dan membantu kita semua. Sangat sulit ternyata untuk start hal semua ini, memulai ini karena teknologi tidak di sana. Semua ini hanyalah kasih karunia. Semua kasih karunia dan thank you banget buat teman-teman juga yang udah bantuin yang kayak edit segala macam, edit slides. Kita juga sudah di tempat yang baru. Oh, aku nggak perlu ngejelasin ya. Oke, thank you banget. Thank you all. God bless you.